Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan ini. Ada sebuah artikel ini yang ditulis oleh Chris Wheeler ya, penulis untuk Daily Mail, dan juga Nathan Salt terkait dengan Michael Carrick yang mencerminkan, katakanlah seperti itu ya, situasi yang hampir sama dengan keadaan dari Ole Gunnar Solskjaer, dan juga ada beberapa hal yang hampir sama atau bahkan di-copy ya, oleh Michael Carrick ini. Tapi tentu saja tidak 100% identik ya. Ada hal yang ya tentu saja tidak 100% sama gitu. Dan juga ada dua perubahan kunci yang dilakukan oleh Michael Carrick sejauh ini di Manchester United. Gue akan artikan dulu ya artikel ini, nanti akan gue bahas tentu saja. Kepindahan Michael Carrick mencerminkan langkah Solskjaer setelah kepergian Mourinho pada tahun 2018. Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu melawan situasi negatif dari akhir kepemimpinan Jose Mourinho. Dan Michael Carrick memberikan kesegaran setelah masa kepemimpinan Amorim. Meskipun situasinya tidak seburuk periode akhir Jose Mourinho, penanganan Amorim terhadap Kobbie Mainoo dan komentar publiknya menimbulkan masalah di Old Trafford. Kesuksesan Carrick di lapangan dan sikap diamnya di luar lapangan telah membuat senang ya manajemen klub. Jadi bagaimana memang komentar-komentar yang dibuat oleh Michael Carrick ini mampu mendinginkan, katakanlah seperti itu, suasana di dressing room Manchester United, dan juga bagaimana penanganannya terhadap situasi Kobbie Mainoo. Karena kalau dari beberapa informasi yang gue dapatkan, misalnya gue berasumsi ini ya, keadaan Kobbie Mainoo ini bisa jadi ternyata memang ada pengaruhnya akhirnya ke dressing room, dimana dengan tidak dimainkannya Kobbie Mainoo yang memang dinilai sebagai talenta muda, berbakat, potensi sangat besar, berasal dari Manchester, merupakan produk dari Akademi Manchester United, ini ternyata menimbulkan gejolak. Kalau menurut gue ya, dari berbagai sumber yang gue baca, ini sekali lagi ini hanya asumsi gue saja, hanya kesimpulan subjektifnya gue ya. Tapi dari apa yang dikatakan di artikel ini nampaknya memang ada benarnya juga nih, karena memang disinggung bagaimana penanganan Amorim terhadap Kobbie Mainoo. Ini seperti kayak disebutkan sebagai salah satu masalah di Manchester United, dan bagaimana Michael Carrick ini justru sebaliknya ya, bagaimana cara menangani Kobbie Mainoo ini memang berbeda, dan ya kita bisa lihat hasilnya pun juga sangat luar biasa sejauh ini. Oke, lanjut lagi. Michael Carrick melakukan dua perubahan kunci. Mempersingkat latihan untuk meningkatkan intensitas dan menunda waktu kedatangan untuk pertandingan di Old Trafford menjadi 1 jam 45 menit sebelum kick-off dengan tujuan menciptakan atmosfer yang lebih baik. Ia juga menyesuaikan waktu kedatangan untuk pertandingan away agar sesuai dengan rutinitas bermain di Old Trafford yang baru. Carrick juga berbicara dengan para pemain segera setelah pertandingan yang jarang dilakukan Amorim. Mereka merasa lebih mudah didekati daripada pendahulunya ya, yang sering terlihat nampak lebih acuh. Ya ini agak sedikit tendensius sih menurut gue ya, komentar terakhir yang disebutkan bahwa lebih mudah didekati, gaya yang sebelumnya nampak lebih acuh. Tapi gue melihat seperti ini sih, bahwa memang jangankan Michael Carrick dengan Ruben Amorim ya, Michael Carrick dengan Ruben Amorim, dengan Erik ten Hag, dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Louis van Gaal, Jose Mourinho, David Moyes, Sir Alex Ferguson, mereka semua punya gaya yang berbeda. Bukan hanya terkait dengan taktik saja ya, tapi bagaimana mereka melakukan pendekatan, bagaimana mereka melakukan komunikasi, bagaimana mereka menempatkan diri mereka sebagai head coach ataupun sebagai manajer Manchester United. Ini berbeda-beda, dan menurut gue semua ada plus minusnya. Bahwasannya dari yang gue tangkap memang bahkan semenjak zaman dari Louis van Gaal ya, Louis van Gaal sendiri tuh ingin membuat filosofi yang baru di Manchester United. Dia tahu bahwa
Dengan selesainya Sir Alex Ferguson memang harus membuat sebuah filosofi yang baru agar karakter dari Manchester United itu terbentuk kembali gitu. Dan ini ternyata tidak bisa diteruskan saja walaupun dengan orang yang berbeda. Ternyata tidak semudah itu, oleh karena itulah dia butuh. Nah, ini menurut gua akan sangat menyangkut dengan leadership ataupun gaya kepemimpinan. Dan gaya kepemimpinan ini bermacam-macam, caranya juga bermacam-macam. Misalnya, ya tadi disebutkan ya bagaimana Michael Carrick, dia lebih, kalau menurut gua ya, menempatkan dirinya ini lebih bukan lebih setara sih. Mungkin ya tidak terlalu jauh jaraknya dengan para pemain gitu. Dengan misalnya setelah pertandingan langsung melakukan komunikasi, tidak menunda gitu. Sementara Ruben Amorim memiliki gaya yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama mantan pemain sepak bola dengan jarak yang tidak jauh dari semenjak mereka pensiun ya kan. Tapi gue ingat misalnya gaya dari Ole Gunnar Solskjaer ya, yang disebutkan terlalu lunak kepada para pemain Manchester United. Lalu bagaimana Erik ten Hag yang terkesan keras dalam disiplin. Yang gue inginkan adalah memang bagaimana ada metode yang paling tepat. Saat ini apakah dikatakan bahwa metode dari Michael Carrick ini yang paling tepat? Oh, nanti dulu. Seperti sering gue singgung ya, Manchester United saat ini sedang dalam, bisa disebut honeymoon period, periode bulan madu, di mana segalanya masih sangat positif. Tapi akan datang waktu di mana Manchester United ini mengalami masa sulit. Tidak menang, apalagi sampai kalah. Ini bagaimana melakukan pendekatannya? Mungkin kalah telak, mungkin kalah tapi tidak beruntung, dan lain-lain. Menurut gue ini kan juga harus dilakukan pendekatan, dan disitulah seninya. Bahwa memang seorang head coach ataupun juga manajer ini tidak hanya soal masalah 3-4-3 atau 4-2-3-1. Tidak seperti itu. Itu seperti kayak bermain game di depan TV ataupun di laptop ya. Tidak seperti itu, tapi ya ini bagaimana bisa masuk dalam tanda kutip ke para pemainnya satu-satu. Dan mereka ini memiliki ego masing-masing. Mereka memiliki individu yang berbeda-beda juga, karena karakter yang tidak sama. Ini yang menarik. Lalu disebutkan juga bagaimana ya gaya waktu ya. Misalnya saat ini 1 jam 45 menit sebelum kick off baru datang. Gua ingat di periode Erik ten Hag itu justru sebaliknya ya. Cukup lama, sekitar 3 jam sebelum pertandingan, bahkan lebih dari 3 jam itu pemain sudah pada datang. Tentu saja mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yaitu tadi, salah satunya juga bagaimana mereka ingin menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih baik, lebih optimal. Sekali lagi sih, menurut gue ini hanya terkait dengan gaya masing-masing ya. Tapi pada akhirnya memang apakah gaya tersebut sukses atau tidak, ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa di Manchester United. Dan ada hal lainnya juga yang disinggung. Perubahan penting lainnya adalah para pemain diberi libur sehari setelah pertandingan. Di bawah kepemimpinan Amorim, hari libur tersebut dikhususkan sebagai hari pemulihan di Carrington untuk sesi pendinginan dan perawatan. Tetapi sekarang telah diundur 24 jam. Sumber internal mengatakan bahwa langkah ini sangat diapresiasi oleh para pemain asing di klub yang sering kali kedatangan keluarga dari luar negeri untuk menonton pertandingan, karena memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama setelah pertandingan. Oke. Ya tentu saja masing-masing ada situasi positif atau situasi negatif ya, tapi maksud gue begini, pertimbangannya apa gitu. Oke, katakanlah tadi di Daily Mail mengatakan bahwa pemain asing senang karena ada keluarganya yang datang dan lain-lain. Tapi bagaimana kondisi mereka sendiri? Karena Manchester United itu kan juga punya tim fisik yang memberikan analisa fisik misalnya ya terkait dengan masing-masing pemain ini. Oke, mereka mungkin bisa lebih refresh, tapi terkait dengan bertemu dengan keluarga. Tapi apakah ini terjadi setiap pertandingan? Karena kalau kita berbicara terkait dengan saat ini, ya Manchester United jadwalnya masih belum terlalu padat ya, karena kira-kira sekitar sepekan lah, satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Tapi bagaimana ketika nanti ada jadwal di tengah pekan? Ini kan juga hal yang harus disesuaikan, karena ya conditioning ataupun juga pengkondisian fisik dari pemain ini kan juga penting. Apakah memang akan diteruskan ini situasi setelah pertandingan ada jeda sehari dulu, baru setelahnya, berarti 2 hari setelah pertandingan baru ada situasi pemulihan ya, recovery. Hal-hal seperti itu menurut gue harus diperhatikan juga, situasi fisiknya itu seperti apa gitu. Dan ya yang harus didengar adalah ya tim pelatih fisik, bahwasanya memang pada akhirnya head coach yang memberikan keputusan.
Ya kita lihat efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Terutama kalau gue lihat dari Michael Carrick ya, saat ini kan hampir setiap pertandingan starting 11-nya sama. Itu satu. Yang kedua, ya situasi kedalaman dari squad Manchester United sendiri kan tidak begitu dalam-dalam banget gitu loh. Jadi oke, 5 pertandingan secara berurutan mereka ataupun Michael Carrick masih bisa nih dengan starting 11 yang sama. Tapi apakah ini akan seterusnya seperti itu? Sekali lagi gue ulangi, memang nih ada sedikit keuntungan ya, bahwa memang satu pekan satu pertandingan, kurang lebih seperti itu. Ya, kita lihat ini situasinya seperti apa juga, karena baru 5 pertandingan kalau gue bilang seperti itu, dan nanti ini kan dengan makin berjalannya match day ya, artinya mendekati akhir kompetisi, mungkin nanti persaingan akan lebih ketat lagi dan lain-lain. Ini kan juga akan memberikan warna lain lah. Mungkin akan ada situasi yang berbeda atau tidak. Nah itu yang ingin gue ikuti juga, keadaan di Manchester United. Tapi yang jelas memang ada perubahan ya, dan menurut gue memang harus dilakukan perubahan, karena ketika ada pergantian head coach ataupun manajer, ya memang harus ada perubahan. Dan perubahan itu bukan hanya tentang misalnya 3-4-3 ke 4-2-3-1, enggak, tapi bagaimana hal-hal yang juga fundamental ya, hal-hal yang mungkin lebih detail, yang memiliki pengaruh yang besar. Misalnya seperti datang ke stadion lebih awal, lalu mungkin juga rencana pertandingan away, perjalanannya seperti apa, dan lain-lain. Menurut gue hal-hal detail ini juga sangat-sangat penting, karena di kompetisi yang ketat dan keras seperti kayak Premier League, sering sekali justru hal-hal detail seperti inilah yang akhirnya memberikan pembeda ya kan, pada akhirnya seperti itu, baik itu secara permainan maupun juga secara hasil pada akhirnya nanti. Saat ini apakah perubahan ini dinilai berhasil? Sejauh ini iya, tapi gue belum ingin memberikan cap misalnya secara ultimate ya dia sukses Carrick. Ya belum begitu juga ya, karena gue juga tidak ingin terlalu terbawa suasana, terbawa euforia, katakanlah seperti itu. Perjalanan kompetisi ini masih panjang, dan saat ini akan segera memasuki periode-periode penentuan. Kita sudah memasuki akhir bulan Februari, Maret, April ini akan sangat menentukan, bahkan bulan Mei nanti pun juga tambah lebih menentukan lagi. Lalu di mana posisi Manchester United di akhir musim ini? Karena ada target, dan targetnya juga jelas ya, terang benderang, yaitu adalah lolos ke kompetisi Eropa untuk musim depan. Dan setelah itu didapatkan atau tidak didapatkan, baru penilaian bisa diberikan. Menurut gue seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada komentar lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.